indahnya persaudaraan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita dengan materi pembelajaran yang baru. Mau ikut materi yang baru? Mau. Materi pelajaran yang baru hari ini tentang hormat kepada orang tua. Dengan tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mendalami materi, peserta didik dapat menyatakan rasa syukur dengan cara mendoakan kedua orang tua masing-masing. Lalu yang kedua, setelah mendalami materi ini, adik-adik bisa menunjukkan rasa tanggung jawab dan santun serta peduli dengan cara mematuhi nasihat dari orang tua. Yang ketiga, setelah menonton video tentang maling kundang, adik-adik bisa menjelaskan pesan penting dari kisah tersebut bagi diri adik-adik sekalian. Dan yang berikut, setelah mendalami materi itu, adik-adik bisa menyebutkan atau menuliskan bunyi perintah Allah yang keempat. Dan yang terakhir, adik-adik bisa menyusun doa tentang hormat kepada orang tua. Baik adik-adik sekalian, orang tua, sekarang Ibu mau tayangkan satu video ini. Adik-adik duduk dengan sopan, lalu menonton video itu sebentar. Ada pertanyaan supaya adik-adik bisa menjawabnya. Sedih, terharu, apalagi? Kira-kira kenapa siapa di sini merasa sedih? Karena gila? Sedih karena anaknya dan istrinya omong bilang itu bukan ibunya. Maka yang lain lagi mungkin melihatnya tidak mengakui itu ibunya. Mantap. Tepuk tangan untuk Riko. Juga sama terharu, sedih karena dia tidak menghargai ibunya sebagai ibunya. Apakah ibu maling kundang mengasihi maling kundang atau tidak? Sangat mengasihi maling kundang. Dia sangat mengasihi maling kundang. Lalu bagaimana dengan maling kundang? Dia tidak mengasihi ibunya. Maling kundang tidak mengasihi ibunya. Apa kira-kira pesan kisah maling kundang itu memberikan? Tidak boleh. Ya, siapa itu? Tidak boleh melawan kepada mama. Tidak boleh melawan kepada mama. Lagi. Menghargai mama atau orang tuamu. Menghargai mama atau orang tua. Sekarang
kita maju kepada kitab suci. Apa yang dikatakan dalam kitab Sirach? Mari, ada satu teman, siapa bisa membacakan kitab suci? Kita semua dengar, ya? Silakan. Serupa pemuja, barang siapa meninggalkan bapaknya dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengelas ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Atas dari Kila, silakan duduk. Sudah dengar semua, ya? Sudah. Kitab suci tadi, baik adik-adik, dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Adik-adik diberi kesempatan untuk mendiskusi bacaan tadi. Yang pertama, adik-adik, yang pertama tulis menemukan nasihat tentang kewajiban anak terhadap orang tua yang terdapat dalam kitab suci tadi, kitab Sirach, bab 3 ayat 12 sampai 16. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa pesan teks tersebut? Teks kitab suci tadi, kitab Sirach tadi, untuk kehidupan adik-adik sekalian. Apa pesannya? Ditulis dalam kerja dalam kelompok. Berhadapan, kerja dalam kelompok, bicara sama-sama. Sudah selesai? Sudah? Baik. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 3 untuk lebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya. Sila kelompok 3, siapa yang mempresentasikan? Oh, Mirki, silakan maju. Mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 3. Apa nasihat tentang kewajiban anak terhadap orang tua? Baca kuat. Dalam kitab Sirach bab 3 ayat 12 sampai 16. Jangan menyakiti hati orang tua apabila akalnya sudah bertahan. Itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik adik-adik sekalian, terima kasih banyak karena sudah bersama-sama mendiskusikan apa yang dituangkan dalam kitab Sirach bab 3 ayat 12 sampai ayat 16. Coba, siapa yang bisa simpulkan dari hasil diskusi tadi? Satu. Ensa? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghormati dan menghargai orang tua karena orang tua adalah wakil dari Allah. Tepuk tangan untuk baik sekalian, terima kasih banyak. Memang benar, sebagai anak kita harus menghormati orang tua karena orang tua itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Mereka itu adalah pemimpin dalam keluarga. Dia yang orang tua tadi yang memimpin kita dalam keluarga. Kita harus menghormati orang tua seperti yang sudah tadi disampaikan dalam kitab suci. Kalau mereka sudah tua, kalau akal mereka sudah berkurang, kita memaafkan mereka. Mungkin ada buat kesalahan, mereka ingat lagi jangan buat ini. Tapi kita memaafkan mereka. Oh, pasti karena bapak atau mama sudah tua, jadi mama buat kesalahan. Lalu jangan menyakiti hati mereka. Kalau minta bilang uang tidak ada, suruh kerja, saya tidak mau kerja, tidak bayar sewa saya, itu lagi, itu menambah sakit hati orang tua. Jangan menista, jangan maki mereka. Siapa yang biasa maki orang tua? Harap anak kelas 4 di sini tidak ada yang maki bapak
Mulai kita masih bayi, bahkan itu dalam kandungan dia rawat begitu baik dalam kandungan, sampai kita lahir, membesarkan, mendidik kita. Selain dulu di sekolah, juga di rumah. Di rumah orang tua membesarkan kita. Mereka mau anaknya menjadi anak yang Baik. yang baik, baik untuk diri sendiri, untuk sesama, terlebih untuk Tuhan. Baik adik-adik sekalian, ibu akan membagikan lembar kerja ini. Adik-adik akan mengerjakan materi yang sudah kita bahas dalam pembelajaran tadi. Setelah kerja baru kita kumpulkan. Yang pertama, ibu bagikan lembar kerja siswa, lalu kamu mengerjakan soal-soal. Soal-soal apa nasihat? Apa nasihat anak kewajiban tentang orang tua, terhadap orang tua yang terdapat dalam apa tadi? Apa nasihat tentang kewajiban anak terhadap orang tua dalam kitab Sirat tadi? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa alasan seorang anak perlu menghormati orang tua? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sebutkan 3 contoh sikap menghormati orang tua. Sudah? Kalau sudah, kumpul pekerjaan. Yang lain bang maju kumpul. Baik, adik-adik sekalian, apakah dalam mengikuti pelajaran tadi, adik-adik dengan menghormati orang tua, apakah bisa membangun perkembangan iman adik-adik dengan tema hormat kepada orang tua? Bisa, Bu. Bisa. Lalu apakah informasi tadi jelas? Jelas, Bu. Jelas, Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita pulang dari pelajaran yang tadi kita sudah sampaikan, coba siapa yang masih ingat hormat kepada orang tua itu dalam 10 perintah Allah itu perintah Allah yang berapa? 4. Jadi dalam perintah dari ke-10 perintah Allah yang keempat itu adalah hormatilah ibu bapakmu. Baik adik-adik sekalian, sebagai tugas rumah, refleksikan kembali teks kitab suci Sirat bab 3 ayat 12 sampai 16. Kamu refleksikan kembali, tulis apa yang dikatakan dalam kitab suci tadi. Minggu depan dikumpulkan. Ya, Bu. Baik adik-adik, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan